Ada tips rahasia gak yang bisa di-share nih ke teman-teman? Orang-orang mah dulu pas angkatan saya udah main Friendster, kok saya tuh belum suka. Saya tuh masih suka main PS gitu. Saya tuh menikmati me time saya gitu. Adalah saya nonton YouTube dan saya nonton One Piece gitu. Dengan 1 jam kerja kamu bisa melakukan apa gitu. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, dan ini sangat spesial karena prestasinya luar biasa, bisa membangun satu channel ya, channel Instagram yang banyak followersnya, dan beliau ini merupakan founder dan juga CEO dari Info Sukabumi. Ya. Selamat datang, Kang kasih Ridwan ya. Panggilannya Red ya? Sama-sama Ridwan. Iya. Kalau saya biasa panggil Red aja. Oh, Red ya, seru. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi ini adalah pertama kalinya kami bikin video dan yang diundang ini namanya sama. Jadi ini topik yang menarik ya. Oke, Red, terima kasih sudah berkunjung ke sini, ke studio kecil kami. Ini kan studionya masih baru ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana tadi perjalanan ke sini? Ya lancar lah. Sebelum berangkat saya biasalah beres-beres dulu dan lain-lain. Oh gitu. Jadi ya. dari pagi kan udah bangun pagi juga. Oh gitu. Kalau boleh dong ceritain kesehariannya ngapain aja atau kesibukannya apa? Tadi kan yang baru di-spill tuh Info Sukabumi kan. Boleh ceritain? Keseharian saya pribadi, kalau saya sih biasanya kesehariannya ya biasa aja sih Kang, misalnya kayak bangun pagi, sholat subuh gitu. Cuman ada beberapa kegiatan rutin yang biasanya harus saya lakuin nih setelah pagi itu. Biasanya tuh misalnya contoh, saya tuh sering dengerin harus mewajibkan saya nonton YouTube yang isinya tentang informasi gitu. Nah, nggak tahu sih saya bisa dibilang normal atau enggak. Kalau saya tuh biasanya ngedengerin video tuh pasti saya cepetin 2 kali. Jadi, video cepetin 2 kali. Jadi videonya atau misalnya podcast yang saya dengar tuh saya pasti putar kecepatannya 2 kali. Iya 2 kali percepatan gitu. Jadi yang durasinya mungkin 30 menit tuh bisa jadi 15 menit. Jadi kayak ada beberapa misalnya bahasan buku, kayak misalnya saya suka lihat tuh kutu buku gitu, suka dengar kutu buku. Saya dapat insight buku dari dia. Oh, jadi channelnya itu salah satu kutu buku. Menarik nih. Jadi di saat saya pengen ngupgrade itu kan ada beberapa misalnya saya suka baca buku, tapi saya tuh pengen dengar dulu dari si reviewer ini. Begitu bukunya tuh dapat ke saya baru benar-benar beli bukunya. Oh, jadi Red tuh sebelum beli buku, review dulu. Review dulu, tapi yang ringkasannya kan isinya. Dan dipercepat 2 kali tuh. Jadi dalam satu hari itu saya bisa ngedengerin video tuh beberapa video. Jadi seolah-olah saya tuh ngerasa kayak saya tuh dulunya nggak terlalu suka seperti itu, tapi sekarang tuh ngerasa bahwa ternyata hal-hal kayak gitu tuh bagus ya buat upgrade diri saya gitu, kayak investasi leher ke atas lah gitu. Wih, menarik nih, belajar sesuatu nih. Ini 2 kali percepatan, jadi kalau kita nonton sesuatu 1 jam pun jadinya 30 menit ya? Ya, apalagi isinya misalnya kayak durasinya ada beberapa influencer tuh kan yang ngomongnya tuh lambat, intonasinya mungkin biar orang nggak cepetan, tapi saya tuh kan udah tahu nih dia tuh terlalu lambat buat saya dengar, saya cepetin gitu. Itu nggak pusing tuh denger 2 kali percepatan gitu? Malah saya tuh lebih suka sih, jadi saya tuh bisa langsung cepet dapat informasinya gitu, jadi nggak lama lah. Jadi kayak misalnya kayak kadang saya nonton hiburan pun mungkin kalau hiburan saya jadi 1,5 gitu. Jadi saya tuh lebih suka kayak One Piece pun saya udah ngulang 3 kali gitu. Saya tuh cepetin sampai 1,5 sampai 2 gitu kecepatan. One Piece dipercepat juga? Iya. Saya pengen tahu cerita detailnya gitu, mengulang apa sih yang kemarin kelewat, saya pengen tahu gitu. Oh, tapi itu yang mengulang. Iya. Tapi kalau yang nggak mengulang? Enggak lah. Oh, enggak lah. Ya, One Piece seru ya. Oke, terus kesibukannya apa lagi? Jadi emang setiap pagi melakukan tadi ya, setiap pagi itu saya ngelakuin itu, terus saya nyempatin untuk working olahraga juga. Wih, jadi saya tuh seru nih. kayak ya biasalah bikin home gym gitu, tapi yang simple cuman dumbbell, bench press. Dulu sih sebelumnya saya suka ke tempat-tempat gym ya, cuman kadang ngeliat kayak
ada satu momen kayak males, Iya. udahlah daripada males, ya udah saya harus punya aja. Jadi kayak ngebiasain kalau saya bangun tuh saya nggak bisa males karena udah ada gitu. Kayak udah ngebiasain kayak gitu aja. Terus mungkin lebih ke kantor, terus beres-beres. Kadang saya yang beres-beres sebelum anak-anak datang gitu. Kebetulan sih beres-beresnya nggak yang capek ya, saya beli alat gitu yang apa? Yang bisa nyapu sambil ngepel. Oh iya. Saya nikmati pas saya bersih-bersih itu, saya pasang headset, saya dengerin podcast juga gitu. Jadi nggak mau menyanyiakan kegiatan saya gitu. Saya sambil dengar juga. Gitu. Jadi dibuat efektif ya. Tadi yang pertama dengar informasi YouTube dipercepat 2 kali. Udah belajar tuh ya. Terus dengerin podcast ya, informasi tentang bisnis atau apa? Ya bisnis. Saya tuh jujur sekitar 2-3 tahun ini lagi suka tema tentang hidup minimalis. Oh, hidup minimalis. Gitu, kayak gitu. Jadi saya jujur sekarang tuh saya mengidolakan banget sosok Steve Jobs gitu. Jadi Steve Jobs yang menggunakan minimalis itu ke dalam perusahaannya, dan saya tuh udah mulai mengadopsi itu ke perusahaan saya, ke bisnis saya, ke diri pribadi saya gitu. Jadi, hidup minimalis itu jadi sesuatu yang kayak wah, sebegitu beruntungnya saya gitu menemukan ini. Ternyata ini yang selama ini saya cari gitu. Oh, jadi hidup minimalis ya. Apa teh Rian yang ada tuh yang hidup hemat tuh apa sih namanya? Frugal living. Frugal living itu sama nggak dengan frugal living? Mungkin agak berbeda ya. Kalau frugal itu kan lebih kepada misalnya kita benar-benar berhemat. Hemat beneran itu ya. Kalau minimalis itu di sudut pandang saya itu bisa membeli sesuatu barang tuh lebih kepada kegunaannya. Misalnya kayak saya membeli sebuah handphone misalnya. Handphone itu saya beli dengan harga mahal, tapi saya yakin bahwa handphone itu bisa berguna jangka panjang. Misalnya kayak saya tuh di saat membeli sesuatu kayak dipikirin dulu nih, ini tuh bakal seperti apa, fungsinya bakal double atau enggak. Terus saya mengurangi barang-barang kayak di kantor tuh saya kalau Kang Ridwan main ke kantor, saya tuh nggak ada barang kantor kayak kantor yang lain ada lab, komputer, kayak itu nggak ada. Di kantornya? Nggak ada. Jadi saya tuh adanya apa? Saya fokus kepada hidup minimalisnya itu adalah saya memfasilitasi tim saya untuk mempunyai barangnya untuk digunakan di perusahaan saya. Contoh misalnya kayak gini, rata-rata yang kerja di yang lain kan di saat ada konten kreator tuh konten kreatornya disediakan alat. Kalau saya enggak, saya bakal nanya dulu, kamu punya mimpi punya alat apa misalnya. Misal contoh saya di sini tuh standarnya adalah menggunakan iPhone untuk penggunaan konten. Akhirnya saya tanya ke dia, kamu pengen punya iPhone nggak? Kamu pengen iPhone apa? Nah nanti saya biasanya bakal cicilin untuk dia 0% gitu. Jadi secara alat dia bakal menjaga alatnya, dia pun bisa menggunakan alatnya mungkin di luar untuk kebutuhan dia dan lain-lain, dan ada kembangkan untuk dia, tapi saya pun tidak harus menjaga alat karena ada satu momen pernah dulu ada alat-alat kita tuh nggak dirawat sama yang kerja kita. Jadi pengalaman dari situ disambungkan dengan tadi hidup minimalis yang diaplikasikan di kantor ya, sehingga cara berpikirnya itu gimana caranya meminimalisir biaya mungkin salah satunya ya. Sama halnya dengan pekerjaan gitu. Kayak misalnya saya nggak ngelihat kamu dari jam kerja kamu, tapi saya ngelihat dengan 1 jam kerja kamu bisa melakukan apa gitu. Seru nih. Jadi saya ngasih waktu ke anak-anak, kalian nggak harus ngantor tiap hari, tapi dengan kesempatan yang nggak ngantor ini, kalian bisa ngasih apa ke saya gitu. Nggak cuman kalian harus ada di saya yang ada 8 jam, 12 jam, saya nggak butuh itu. Saya butuh performa dari kalian. Kan kalau bicara sebelum dengan konsep yang ini ya, kan sebelumnya pernah juga mungkin beli aset kayak gitu. Kan dari pengalaman itu hasilnya tidak bagus ya, karena alatnya nggak dirawat. Nah kita kan dihadapi dengan anggaplah dengan angkatan pekerja milenial, lebih gadget bahkan sekarang ya. Itu mereka lebih seneng dengan pola yang tadi sepertinya ya. Karena gini, ada satu momen karyawan saya tuh waktu itu bilang bahwa dia baru masuk gitu. Tiba-tiba dia pas saya ngobrol, kamu butuhnya apa? Dia udah punya iPhone, dia tuh butuh iPad kan. Akhirnya saya cicilkan iPad, tapi ada satu kebanggaan yang dia cerita gitu bahwa mungkin circle-nya gitu, gila ya baru masuk ke Infosmi udah punya iPad lagi. Jadi ada sebuah, karena di saat kita kerja itu kan ada sesuatu yang kita pengen kejar. Nah dalam arti gini, mungkin ada sedikit trikinya tuh, mungkin bisa disebut agak jahat kan. Betul. Secara kerjaan mereka menggunakan alat mereka, tapi kan secara itu pun mereka pun mau alat itu gitu. Tapi secara saya perusahaan, saya tuh nggak ada
cost untuk menjaga itu atau Betul. mengupgrade itu suatu saat nanti. Iya. Dan tidak, anak-anak pun pasti menjaga alat mereka masing-masing. Karena alat yang mereka beli itu ya mereka pun mau gitu. Nggak saya paksa Menarik untuk nih. nih kebutuhan perusahaan kamu harus beli, enggak. Jadi balik lagi mereka mau juga atau enggak gitu. Jadi ini bisa tips nih buat teman-teman nanti bisa dipakai nih kan. Jadi kita nggak perlu keluar uang, tapi di satu sisi tetap memiliki infrastruktur itu gitu. Jadi ini win-win sih ya kalau lihatnya ya. Jadi antara kita nih pemilik perusahaan dengan karyawan, itu karyawan mau dan perusahaan pun membutuhkan alat itu. Dan dengan cicilan ya, tadi 0% ya kalau nggak salah ya. Luar biasa. Keren tuh, 0% ya. Oke, seru. Nah terus lanjut Kang. Ya paling sih mungkin kegiatan selanjutnya saya lebih fokus kepada mencari opportunity yang baru ya kan. Mungkin sebagai posisi kayak sekarang si Infosme itu kan mungkin orang tahunya tuh media aja gitu. Jadi Infosme itu media ya, oke. Tapi jujur ya dari setiap kejadian yang terjadi kayak misalnya pandemi itu kita belajar lah kayak dulu tuh pas pandemi itu terjadi situasi seperti ini yang ya sedikit banyaknya berpengaruh kepada perusahaan kita juga. Yang akhirnya saya harus berpikir dong di situ. Nah, akhirnya kita muncullah di situ ada Infosme Live, Infosme Food dan lain-lain. Jadi sektor-sektor yang lain gitu kayak misalnya Infosme Live kita bikin event, food pun sama kayak gitu. Jadi mungkin fokus saya tuh sekarang lebih nyari opportunity baru, peluang baru, kayak ketemu apa nih yang kira-kira Sukabumi butuhkan, karena kan saya untuk turun ke situ awalnya adalah mungkin secara kesempatan saya tuh punya peluang mungkin untuk kerja di luar kota gitu, tapi saya tuh memilih untuk ada di Sukabumi karena ngerasa bahwa sangat sayang sekali gitu. Sukabumi itu butuh beberapa orang untuk mengembangkan kotanya, ya mungkin dengan eventnya apa dengan apanya kayak gitu sih. Jadi berpikirnya gimana caranya tetap tumbuh dan di Sukabumi tercinta. Ya. Jujur saya tuh sangat apa ya, ke Sukabumi itu sangat Sukabumi itu orang-orangnya keren-keren gitu. Cuman mungkin sekarang tuh belum saatnya orang-orang itu pada pulang ke Sukabumi, tapi saya berharap bahwa ya berarti harus ada juga di Sukabumi yang membuat si Sukabumi itu menjadi sesuatu juga gitu, dengan menyampaikan informasi mungkin yang sekarang kita buat, dan mungkin harapannya dengan kita adanya Infosme Live itu kita bisa ciptain event-event yang bawa kota kecil tiap 2 kali Sukabumi itu bisa kok bikin event yang sekelas kota besar kayak gitu. Bahkan ada ya tadi tuh apa event Sukabumi ya, event SMI ya. Event Sukabumi itu lebih kepada medianya. Medianya. Jadi kita bikin beberapa media yang berhubungan dengan Sukabumi lah, tapi sektornya beda-beda. Gitu. Boleh cerita dong ada media apa aja yang dipunyain ya ini nih di spill. Kita tuh media tuh yang paling awal tuh ada Sukabumi _ mungkin ya kalau username itu adalah akun yang paling besar kita dan akun awal lah. Akun awalnya. Sukabumi _ Nah yang keduanya tuh waktu itu di awalnya tuh yang keduanya tuh adalah antara Sukabumi Foodies, event Sukabumi dan lain-lain. Nah di tahun selanjutnya tuh kita akuisisi Sukabumi Today, kita akuisisi Sukabumi Cantik. Mainannya udah akuisisi. Ada beberapa akun kayak The Wedding Sukabumi, Property, kita bikin juga Sukabumi Utara, di daerah Ciletuh kita bikin ekspor Ciletuh. Jadi kita ngelihat beberapa akun yang kayak membuat sebuah akun yang interestnya tuh berbeda-beda. Jadi mungkin secara followers tuh kita bisa dibilang lebih dari sekian ribu gitu. Karena kenapa kita bikin beberapa akun? Karena ada satu kayak gini misalnya ada orang yang milih local. Mungkin mereka nggak tahu ada akun Sukabumi Foodies, Info Sukabumi, Sukabumi Today, karena mereka butuhnya lokal gitu. Betul. Tapi secara followers mereka tuh kan adalah manusia yang tetap bisa diinformasikan. Misalnya contoh kita iklan makanan. Sebenarnya iklan makanan tuh nggak harus selalu di Sukabumi Foodies misalnya. Sebenarnya di lokal pun bisa, karena lokal tuh mungkin nggak tahu adanya Sukabumi Foodies gitu. Betul. Makanya informasi yang kita sebar di situ tuh akhirnya bisa lebih banyak karena interest orangnya beda-beda. Ya mungkin kayak kan gituan lah, nge-follow akun yang kita punya cuman beberapa. Nah mungkin sama halnya dengan yang lain yang mungkin mereka tuh cuma nge-follow Sukabumi Cantik mungkin gitu. Betul. Yang akhirnya kenapa kita bikin beberapa akun yang interestnya berbeda-beda. Kayak tadi ada yang interest ke wedding mungkin, ke properti, ke makanan aja, ke berita aja kayak gitu. Itu dari satu awalnya berarti ya? Awalnya dari satu. Dan karena ini sudah berkembang dan menghasilkan uang tentunya kan, dalam perjalanannya dibuatlah channel-channel sejenis channel mungkin dibilang ya. Ya channel penjualan ya. Tapi bentuknya rata-rata media ya itu? Ya kita bentuknya media, mungkin kalau Infosme Live tuh fokusnya kepada offline-nya. Kalau offline-nya tuh lebih kepada saya pengen
Infos Me Live tuh sangat besar harapan yang dari saya gitu. Karena ini adalah sesuatu yang bisa membuat si Infos Me lebih dikenal secara nasional. Wih. Karena harapannya mungkin saya tuh pengen bikin Infos Me Live tuh, Infos Me itu misalnya kayak contoh Infos Me Fest, harapannya adalah konsernya tuh nanti bisa didatangi oleh orang luar kota. Meskipun sekarang kita emang targetnya emang dalam kota dulu karena kita lagi tahap untuk konsistensinya dulu gitu. Tapi suatu saat tuh harapannya bisa gimana caranya orang tuh datang ke Sukabumi itu dengan nama misalnya konser Infos Me Fest. Dan kita tuh sekarang rencana mau ngangkat temanya tuh Gorilaps, Gunung, Rimba, Laut, Pantai, dan yang lain-lain. Oh iya, Gorilaps ya, betul. Gitu. Makanya nanti tema Infos Me Fest tuh harapannya mungkin beberapa tahun ke depan adalah orang-orang tuh datang ke festival kita tuh bisa menikmati wisata yang ada di Sukabumi juga. Oh iya, jadi nanti selain hanya menikmati festival, bisa menikmati juga ya. Karena yang dilihat kan mungkin kalau orang-orang lihat festival di Jakarta ya kita nggak bisa ngalahin gitu. Cuman secara sumber daya alam ya kita udah kuat banget. Apalagi misalnya nanti akses tol ke Sukabumi udah semakin udah selesai di yang tahap 3 atau tahap 4. Sekarang kan Sukabumi tolnya udah mulai deket ya. Berarti kan akses ke sini udah makin lumayan ya. Nah, artinya talent-talent dari luar lebih mudah ya sekarang Sukabumi ya? Ya betul, malah sekarang tuh jujur udah ada beberapa IO dari Jakarta tuh udah mau bikin event di sini ya. Wah. Jadi harapan saya tuh saya nggak mau sampai si Sukabumi itu nggak punya event sendiri. Jadi kita jadi penonton jadi tuan rumah tapi nggak jadi pelaku di sini. Gitu. Saya tuh pengen dari sekarang ya sebelum si tol ini selesai semua ya kita harus udah prepare dari sekarang. Kayak event yang tadi misalnya saya pengen bikin Infos Me Fest, Infos Me Anime Fest mungkin, atau misalnya ada K-pop dan lain-lain, dan mungkin informasi aja Kang gitu. Kenapa saya bikin namanya Infos Me? Terkesannya kan alay ya. Saya tuh pengen suatu saat ke depan, misalnya contoh lah kayak dulu, zaman saya dulu masih kecil gitu. Saya tuh ingat bahwa meskipun saya nggak nonton, saya tuh ingat bahwa dulu tuh ada Gigi loh di Labdek di acara ini. Iya pernah sering kan Gigi ke Labdek. Yang saya harapkan tuh brand saya tuh bakal menempel kepada orang-orang itu gitu. Suatu saat misalnya dulu Mama pernah lihat Mahal ini loh di acara Infos Me Fest. Saya nggak tahu bakal bawa Infos Me itu medianya bakal ada mungkin 5 tahun ke depan atau enggak gitu. Tapi minimal secara offline tuh masih teringat di orang kayak gitu. Meninggalkan legacy ya, yang dikenang terutama ya. Dulu lagi pacaran nonton event yang ngadainnya Infos Me. Nanti misalnya orang-orang lihat Anime Fest, dulu saya nonton JKT48 di situ gitu. Tapi pas mereka dewasa, akhirnya brandnya menempel gitu Pak. Berarti jadi IO juga berarti kalau gitu ya? Lebih tepatnya promotor. Promotor ya. Great. Tapi kalau IO kan lebih ke customer, misalnya kayak dari Kang Ridwan pengen bikin event ke kita. Kalau kita promotor, kita yang nge-create semuanya. Ya baru tahu saya ada promotor, ada IO. Bedanya itu ya. Jadi kalau promotor lebih ke talentnya ya, lebih banyak ke talentnya sama create acaranya gitu. Detail teknis dan lain-lain itu IO yang ngadain. Berarti itu kolaborasi lah ya semuanya. Wah seru nih. Oh, kenapa sih Kang tertarik di bidang itu Kang? Di bidang yang sekarang digeluti. Ya baik lagi ke ini lagi Kang. Mungkin jujur secara bisnis oke lah, secara bisnis oke, peluang lumayan gambil. Tapi lebih tepatnya sih saya yang tadi itu saya pengen meninggalkan sebuah legacy gitu. Bahwa Infos Me itu ya saya nggak bisa kenapa saya memilih fokus Sukabumi, karena menurut saya kalau saya harus ke nasional dengan saya misalnya bukan siapa-siapa, saya bakal agak susah dikenal. Tapi kalau saya memulai dari sebuah kota, mungkin orang tuh bakal mengenal misalnya kayak siapa sih yang punya media misal dan besar di Sukabumi, orang bakal mungkin langsung menunjuk ke saya gitu, mungkin gitu. Ya, insya Allah lah. Insya Allah. Iya, benar. Cuman kalau secara nasional tuh saya bakal agak susah, makanya saya memulainya tuh dari kota dulu gitu. Ya. Dan alhamdulillah sekarang pun creative agency kita sebenarnya udah megang beberapa brand nasional, tapi underground lah, kita nggak publish karena itu kan inilah kayak gitu. Jadi ini coming soon berarti ya? Coming soon. Kan nggak dipublish bukan berarti nggak akan dipublish ya. Mungkin suatu saat dipublish, cuman timingnya aja ya belum tepat. Mungkin dipublish tuh bisa dipublish kayak misalnya, tapi kan kita lebih kepada misalnya contoh kayak kemarin kampanyenya Pesta Pora. Itu secara digital kita yang handle nasional ya. Jadi kayak misalnya brand rokok atau brand apa itu tuh secara nasional kita yang handle. Kenapa bisa kita yang dapat? Misalnya contoh secara pitching kan mungkin harga yang ditawarkan oleh IO atau creative agency yang ada di Jakarta tuh harganya lebih tinggi karena cost hidupnya pun lebih tinggi. Nah sedangkan kita kan tinggal di Sukabumi dan secara digital otomatis cost kita lebih rendah, tapi secara pengerjaan bisa sama.
Nah itu sama saya kayak yang di buku yang saya baca tuh apa ya, The 4-Hour Work Week. Oh iya. Jadi iya. kan Yang biru ya kalau nggak salah sampulnya. di biru ada yang oranye kalau nggak salah. Oh iya. Nah di situ tuh yang dijelasin bahwa ada orang Bali, kenapa sih orang-orang Bali suka tinggal di Bali katanya? Karena mungkin mereka udah punya pekerjaan di luar di negara mereka, tapi karena mereka hidup di Bali yang hidupnya rendah, tapi udah penghasilannya di sana tuh mungkin biasa aja, tapi karena biaya hidupnya rendah di Bali, Iya. kan dia tetap bisa menikmati hidupnya. Gitu. Betul. Jadi dapat gajinya gede, tapi hidup hemat. Nah, itu di daerah yang pengeluarannya nggak terlalu besar gitu. Nah, mungkin yang saya rasakan sekarang gitu, di saat kita stay di Sukabumi, dari segi fee dan lain-lainnya nggak bakal terlalu besar untuk tim gitu, tapi secara pengerjaan ya secara nasional gitu. Karena apalagi sekarang enaknya adanya digital tuh itu gitu. Oh iya. Sekarang akses digital, terus terbantu juga dengan adanya jalan tol lah ya. Tapi yang utama memang digitalisasi ini banyak hal ya yang bisa merubah itu ya gitu. Itu apa? Kalau yang kan nggak tiba-tiba keluar info SMI kan? Perjalanannya gimana sih bisa? Mau minum dulu? Takutnya haus. Aduh. Santai aja ini. Awal-awal mulanya gini sih. Ya. Kalau harus bilang, saya tuh dulu sebenarnya nggak ada basic, nggak ada arah tujuan lah di tahun 2013. 2013. Saya tuh dulu anak klub motor. Klub motor, terjebak ke dunia model awalnya. Dari klub motor. Terjebak ke dunia model. Oke, menarik. Secara tidak sengaja gitu. Terus Cocok ya. Awal saya masuk, terus saya tuh tertarik ke masuk Moka. Moka tuh bukan saya pengen jadi duta pariwisata Pak awalnya. Moka tuh apa? Mojang Jajaka. Oh, Mojang Jajaka tuh mungkin kayak Abang None lah kalau Jakarta. Oh iya. Oh jadi Mojang Jajakannya di Sukabumi. Oke. Kita masuk ke sana sebenarnya bukan pengen jadi Mojang Jajaka awalnya, tapi pengen jujur ya Pak, namanya cowok, kita pengen kayak ada yang cantik tuh si Mojang Jajaka. Wih. Awalnya gitu. Oh, jadi awalnya mencari gitu. Wah, ada yang cantik nih, pengen kenalan terus masuk Moka gitu. Awalnya gitu Pak, jujur. Itu ikut ketawa tuh. Kan namanya cowok ya, maksudnya wah anak Moka tuh pintar-pintar pada cantik, terus ada yang wah ini tertarik nih, saya pengen masuk aja deh gitu. Awalnya gitu sih Kak. Nah, lambat laun kesana saya masuk, terus saya ngerasa bahwa kok saya ada di sini ya gitu. Kok nyemplung di sini ya. Akhirnya saya nggak ketemu sama yang orang yang saya pengen kenal dan nggak aktif di mukanya. Ya udahlah, akhirnya saya berjalan dan di situ tuh udah mulai muncul kayak orang-orang tuh beberapa kayak seniman atau pembatik tuh sering diskusi sama Ridwan, sama Red gitu, nggak tahu kenapa gitu, kayak mereka tuh trust gitu lah. Akhirnya Red tuh berpikir bahwa mereka tuh udah trust ke saya, mungkin ke Moka, saya punya tanggung jawab lah sampai satu tahun. Akhirnya kepikiran bikin sebuah platform PIC Kota Sukabumi awalnya. Jadi sebuah PIC Tourist Information Center. Jadi ada wisatawan atau orang Sukabumi yang bertanya tentang Sukabumi itu bisa nanya ke. Awalnya dari TIC itu. Tapi dalam bentuk media sosial kan. Media sosialnya apa? Facebook dan Instagram. Awalnya masih rintisan ya ini ya. Oke. Jadi dulu tuh saya dibantu dua tim di bawah saya. Ada yang satu orang anak pariwisata, yang satu lagi bisa foto. Saya tuh nggak punya basic apa-apa, cuma saya tuh ada saya suka main medsos gitu. Saya tuh terbilang anak yang kurang nggak gaulnya telat. Jadi orang-orang dulu pas angkatan saya udah main Friendster, kok saya tuh belum suka. Saya tuh masih suka main PS gitu. Nah, gitu. Di angkatan orang-orang udah main IG, saya tuh baru suka Facebook gitu. Sebenarnya saya tuh telat gitu. Nah, di satu momen akhirnya di situ kita jalan, anak-anak udah lengser di tahun 2014 tuh lengser, mereka udah nggak aktif, udah fokus lagi dan lain-lain. Saya tuh kan masih nggak tinggal di Sukabumi ya. Akhirnya saya berpikir bahwa ya udahlah, saya tetap mau menjalankan ini. Jadi saya tuh komitmen dengan diri saya wajib posting satu postingan tiap hari, wajib. Kalau saya nggak posting satu, saya punya hutang. Itu aja gitu. Itu udah di IG sama Facebook waktu itu? Iya, IG sama Facebook. Jadi satu hari satu postingan? Masih sendiri udah ada tim? Sendiri. Oh sendiri, walaupun waktu itu gak paham? Awal ada tim kan, cuman karena mereka ya biasalah. Iya. Mereka ada kesibukan atau apa ya, saya jalanin karena saya lagi suka-sukanya main medsos gitu. Oh, dari yang tadinya nggak kenal medsos, ujungnya karena komitmen jadi suka ujungnya. Gitu. Jadi tapi karena memaksakan diri lah, karena komitmen ya. Jadi satu hari satu. Iya, karena jujur saya pun ada satu momen, Kang dulu
ada sedikit suka dengan dulu tuh ada Facebook group namanya Skom Facebook kan. Oh iya iya iya. Facebook itu punya grup namanya Skom Shopping. Iya Saya iya. tuh dulu jadi pernah kerja di sales motor. Jadi saya jualan motor tuh kan nggak pernah ke lapangan. Saya cuma bikin konten di sana, satu konten ada logo Yamaha, Honda, Suzuki gitu dan lain-lain. Saya tuntumin DP paling murah, harga cicilannya yang paling murah. Terus saya up, jadi komentarnya 1000, jadi orang tuh trust. Nah dari situ saya tuh berpikir bahwa enaknya yang punya shopping tuh ngebantu orang gitu. Dan laku saat itu motornya? Saya bisa ngeluarin motor 1 bulan 21 unit. Buset. Tanpa kemana-mana, saya cuma tiduran. Cuman komen doang. Update harga dan lain-lain. Tips. Jadi saya tuh kadang suka ngeliat kan kayak kalau orang lain strateginya kayak gini udah banyak, ya ngapain saya harus ke sana? Iya. Saya harus cari cara yang lain gitu. Meskipun mungkin ini tuh buat orang ini tuh nggak biasa, ya saya pengen coba itu gitu kayak gitu. Nah, jadi mencari cara yang berbeda dengan orang biasa, tapi lebih efektif ya. Ternyata alhamdulillah lebih efektif. Nah gitu. dari situlah mulai ada satu momen waktu itu ada brand nasional kan. Brand nasional iklan ke saya. Provider lah. Pas ke sana tuh tiba-tiba saya tuh kan kaget ya, kok orang ada yang mau iklan gitu. Saya tuh belum paham sama sekali. Oh dari yang tadi posting rutin itu, tiba-tiba ada yang mau iklan. Iklan gitu kayak, lah kok kenapa ada yang mau iklan? Ya maksudnya kenapa? Saya tuh itu kasih 50.000 dengan berapa kali postingan gitu kan? Karena nggak tahu 50.000 udah gede lah buat saat saya itu. Itu masih kuliah sambil kerja gitu. Oh satu kuliah sambil kerja. Nah dari situ tuh akhirnya kayak ada satu momen iklan tuh kan ada yang nge-tag ya. Saya tuh ngeliat yang iklan si produk itu iklannya kemana aja. Salah satunya ada yang ke Jakarta, ke Bandung. Nah saya dari situ lah udah mulai lebih terbukanya kayak, oh ternyata ada akunnya di Bandung tuh akun media kayak gini, punya kantor, punya mobil operasional, punya karyawan. Nah, kata saya kenapa ya? Kok kayak gini ya? Akhirnya saya tuh kepo kan. Jadi saya tuh orangnya agak kepo gitu kan. Terus saya tuh lihat searching, oh di Surabaya ada, di Bandung ada, di mana-mana ada. Oh, kok ada ya? Pas saya detail lagi, oh Sukabumi pun ada. Oh, ternyata Sukabumi Facebook tuh kayak gitu. Cuman yang saya lihat di Sukabumi itu adalah belum ada yang seserius kayak di luar kota gitu. Nah, saya tuh ngelihat dari situ, ini kesempatan. Nah, ada satu momen yang membuat saya menemukan tambah kasarnya partner bisnis itu adalah pas adik saya baru lulus, saya tuh nggak pernah ngobrol sama adik saya. Tapi kita tahu bahwa posisi keluarga kita yang punya hutang gitu, dan kita yakin bahwa ya adik saya nggak bisa kuliah waktu itu. Saya ngasih tahu bahwa yuk A punya mimpi gitu, ngejelasin bahwa nih A tuh punya mimpi tentang akun yuk potensinya kayak gini dan alhamdulillah adik saya tuh percaya gitu kan. Jadi pada saat itu belum ada karyawan dan narik adik. Jadi waktu itu saya ngajak adik, terus momen waktu itu tuh saya tuh ada kesempatan untuk menjadi saya pernah sebelumnya tuh saya pernah kerjasama, tapi saya tuh menggunakan sahabat lah, dalam arti timnya tuh akhirnya tidak serius gitu kan. Akhirnya saya tuh ngajak adik saya, dan adik saya tuh kayak dia tuh adalah, kalau kata itu tuh saya tuh pemikirnya, adik saya tuh adalah eksekusinya gitu. Ternyata ini nih yang saya cari selama ini. Jadi waktu itu tuh akhirnya saya bilang ke adik saya, Ramdan, kamu sambil nunggu kuliah gitu atau apa, sok kamu daripada di rumah gak ada kegiatan, urus ini akun ini, mimpi kita kayak gini, nyari kerja dulu lah. Saya tuh kerja dulu waktu itu di perbankan Pak. Dan alhamdulillah itu saya tuh dikasih kesempatan tuh kayak RMDP gitulah. Jadi saya dikuliahin, di sekolahin itu sekitar 3 bulan. Saya diajar oleh orang-orang perbankan, saya tahu tentang TV, tahu tentang gimana caranya ketemu orang nomor 1 dari sebuah perusahaan dan lain-lain. Gimana caranya membuat orang yang tidak membutuhkan produk kita akhirnya jadi butuh. Iya emang gitu. Akhirnya dari situ tuh saya kerjalah di si bank dulu sambil berjalan. Nah di bank ini tuh poin yang saya tangkap tuh adalah saya mempunyai database. Siapa yang klien, karena saya udah tahu nih arah bisnisnya siapa sih potensi yang klien yang bisa saya handle untuk masuk ke dalam bisnis saya. Jadi saya maksudnya melalui saya kerja gitu. Nah di satu tahun bekerja itu saya akhirnya keluar dan akhirnya mulai fokus, kita udah dapat klien gitu dari beberapa customer yang dari database itu, dan mungkin udah langsung menghasilkan saat itu berarti ya. Saya keluar langsung dapat event, kita bikin festival kuliner langsung. Wih. Beberapa
beberapa jadi kita ada bikin bisnis juga di belakang layar gitu, namanya manajemen akun. Jadi kita ngelola media sosial. Apa akun? Manajemen akun. Oh, manajemen akun. Jadi kita ngelola media sosial perusahaan di beberapa di Sukabumi, mungkin bisa lebih dulu tuh lebih dari 10 lah gitu. Di range sekian. Karena kita ngelihat ada beberapa orang yang iklan ke kita, tapi kadang persiapan akunnya nggak ada juga gitu kan, kayak mereka iklan tapi pas datang ke media sosialnya nggak ada apa-apa. Akhirnya kita bikinlah itu, dan ternyata itu pun salah satu jadi penopang awal-awal kita gitu. Dan terus ya jujur karena saya basic perbankan juga, akhirnya kan tahu nih tentang hutang produktif lah dan lain-lain. Oh iya. Oh makanya tadi nyambung ke hidup minimalis. Dan karyawan juga seneng dong dikasih cicilan 0%. Jadi nyicil gajinya lah gitu ya tiap bulan gitu. Berapa lama itu nyicilnya kira-kira? Tergantung ke pribadi orang-orangnya sih. Ada yang misalnya bisa 12, ada yang 6. Tergantung ke merekanya. Jadi otomatis kan gajinya dipotong dan lain-lain. Tapi sih secara ini mereka pun seneng gitu, karena pastilah di saat mereka bekerja tuh ada sesuatu yang pengen mereka beli juga kan. Betul. Jadi yang dibelinya pun yang emang mereka pengen juga gitu. Jadi ada hasil lah yang dibawa ya. Nah terus sampai sekarang ya Infosme kan udah terkenal lah. Kalau orang Sukabumi siapa sih yang nggak kenal? Dan mungkin orang dari luar kota ketika mencari di Google atau cari di IG itu pasti akan keluar kan gitu ya. Nah itu berapa lama prosesnya tuh bisa ya kan sampai titik ini tuh kan ada tiba-tiba melejit gitu kan cepet gitu. Itu gimana? Mungkin balik lagi kepada ini sih Kang. Kalau saya tuh lebih fokusnya adalah konsistensinya itu. Jadi saya tuh fokusnya dulu tuh adalah quantity yang bakal menentukan kualitas kita gitu. Kadang kita ada beberapa, misalnya saya lihat beberapa rekanan di seangkatan, mereka tuh fokus ke kualitas, nunggu kualitas konten yang bagus, tapi pada akhirnya tidak konsisten secara postingannya. Akhirnya di situ kalau saya sih fokusnya kepada konsisten. Terus saya mempelajari gimana caranya misalnya interaksi yang bagus. Terus jujur saya tuh tipikal orang pencontek banget lah. Maksudnya, oh gitu. Saya tuh suka banget menggunakan di perusahaan itu adalah ATM, amati dimodifikasi. Terus kalau saya tuh biasanya berselancar di media sosial juga. Dalam arti saya tuh punya tipe karakter orangnya tuh mencari sebuah masalah gitu. Dalam arti itu masalah tuh kayak di saat saya datang ke sebuah media sosial, melihat media sosial atau ke dunia nyata, saya tuh bakal mencari sebuah kelemahan, sesuatu yang mungkin orang-orang nggak kepikiran ke sana gitu kan. Jadi kayak misalnya contoh gini, saya main ke Jogja, saya tuh ke Jogja itu tidak cuma ke Jogja, tapi saya ngeliat kayak sesuatu kenapa ya ini kayak gini, kenapa kok nggak ada kayak gini sih gitu. Jadi kayak dulu misalnya pas pembuatan event Sukabumi, kenapa sih di Sukabumi itu ada event nggak sih? Mana sih saya harus cari informasinya kemana sih? Akhirnya daripada nggak ada yang bikin, ya udah saya bikin. Kayak gitu aja. Gitu. Jadi kayak nyari masalah tapi muncul jadi ide kan gitu ya. Gitu. Oh, menarik ya. Jadi selalu kayak ngelihat di Sukabumi itu belum ada ini, ya udahlah kita yang bikin aja gitu. Nah, kita kan ngomongin ini ya, personal growth juga ya, bagaimana kita secara pribadi tumbuh. Dalam pengalaman hidupnya Red ya, ada pengalaman terbaik apa gitu yang pernah dimiliki sepanjang karir yang pernah dilakukan sehingga sampai titik ini nih sekarang? Kalau pengalaman terbaik itu mungkin pas jujur ya Kang, pas saya masih baru lulus SMA sih. Mungkin awalnya tuh saya dulu tuh ngerasa bahwa ini tuh kayak kenapa sih kayak gini gitu. Dalam arti waktu itu tuh mungkin bisa dibilang waktu itu saya alumni SMA 1. Mungkin bisa dibilang sekolah yang favorit lah. Tapi di momen waktu itu saya nggak ada kepikiran kayak teman-teman lain untuk balik ke BK, untuk nentuin mau kuliah di mana. Karena saya tahu kondisi keluarga saya gitu. Terus ada satu momen kayak orang tua saya tuh waktu itu ada sales motor. Saya masih ingat motor itu Revo lah. Terus orang tua saya itu bilang, kamu pengen motor nggak? Ya jelas lah, di usia yang masih muda pengen motor. Terus ayah saya tuh bilang, kamu boleh pengen motor, tapi kamu harus ngampas makaroni kan? Apa? Ngampas makaroni Pak. Oh ngampas. Jadi ya makaroni. Ya kita ke pasar, kita beli makaroni. Orang tua saya goreng, terus nanti kita bantuin untuk pakai lilin gitu. Terus saya naik motor dikebelakangin, terus saya datang ke warung-warung nitipin barang. 1 minggu kemudian saya ngambil yang laku, yang nggak laku nanti kita ini lagi yang bikin kecil-kecil masukin ke warung. Saya bikin kerupuk prasmanan masukin ke sate restoran kayak gitu. Jadi pas saya kesana tuh akhirnya ngerasa bahwa sekarang tuh kayak ternyata orang tua saya tuh ngebantu saya biar
di saat kamu menginginkan sesuatu tuh kamu harus punya effort dulu gitu. Dan akhirnya sekarang saya membentuk itu kepada adik saya, kayak setelah almarhum nggak ada, bahwa adik saya jangan sampai saya berikan sesuatu dengan mudah, mereka harus ngelakuin sesuatu dulu biar mereka di saat misal mereka ke dunia yang sebenarnya ya mereka siap, bahwa nggak bisa kamu tiba-tiba kamu minta, nggak bisa gitu. Kayak saya pun akhirnya kayak menurunkan ego bahwa ya udahlah, kalau kemakan seangkatan kayak gengsi mah nggak, ya pasti malu lah, kayak melihat teman-teman misalnya yang mereka kuliah atau gimana, saya cuma lagi ngampas makaroni. Tapi ada sebuah kebanggaan gitu Pak, di saat misalnya di era itu tuh orang-orang lagi rame punya Mio gitu Pak, Mio yang tangga. Iya. Saya tuh bisa beli dengan second, tapi saya bangga karena saya beli sendiri gitu. Pakai uang sendiri, usaha sendiri gitu. Makanya kayak kuliah bisa kuliah sendiri meskipun karyawan ya nggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih. Ya, pengalamannya kayaknya deep banget ya. Ya agak gimana lah, kayak kesempatan kayak ya pengen saya kayak kuliah di luar kota, tapi ternyata ya emang saya harus di sini, ya nggak apa-apa lah. Perjalanannya seperti itu ya. Itu apakah di situ yang mengubah perspektif Anda dalam perjalanan hidup ke depan, atau ada pengalaman lain yang mengubah perspektif? Mungkin lebih ke sana. Mungkin yang pertama yang itu, yang keduanya tuh adalah saya tuh ada tipikalnya di saat saya di satu sektor kerjaan dulu gitu. Saya ngerasa bahwa ini mentok secara kemampuan sayanya mentok, akhirnya saya bakal berhenti di situ. Cuman ada satu momen yang benar-benar ngerubah saya tuh Kak, saat saya menemukan satu film namanya The Minimalism gitu. The Minimalism. The Minimalism. Oh, udah minimalis ya tadi. Ya, jadi waktu itu tuh gini, ada satu momen Pak, saya tuh orangnya konsumtif banget. Saya pernah mungkin ini terbilang kayak ini ya apa ya, ngawur gitu, tapi the real, demi Allah ini terjadi sama saya. Saya tuh pernah main crypto. Masuk 1 juta ke koin Shiba Inu jadi 1 M. Masuk 1 juta? 1 juta jadi 1 M. Tapi saya cuma screenshot doang. Saking saya tamaknya gitu. Jadi saya tuh ngelihat bahwa saya udah 1 M tuh bisa jadi 2 M mungkin atau apa gitu. Jadi karena posisi waktu itu saya adalah kamu harusnya bersyukur gitu. Kamu ngambil 200 juta atau berapa ini. Nah, di situ kayak saya tuh nemu bahwa di titik itu akhirnya tiba-tiba orang tua saya meninggal juga, membantu usaha lagi pandemi juga dan lain-lain. Kayak loh kok kenapa ya saya kayak gini. Akhirnya saya nemuin film itu kan, yang akhirnya sekarang tuh kayak ternyata saya tuh salah ya dulu. Saya tuh punya jiwa tamak yang gimana gitu, yang akhirnya ya itu tuh sesuatu yang salah gitu buat saya tuh, yang akhirnya ngerubah saya tuh waktu itu Pak, dengan adanya si minimalism itu kayak ngerubah pola pikir saya, yang akhirnya sekarang saya nggak mau kayak dulu tuh kita tuh pengen menunjukkan kepada orang lain tuh bahwa apa yang kita gunakan gitu. Sekarang tuh lebih fokus kepada saya nunjukin tuh apa yang kita buat, bukan apa yang kita pakai gitu. Gitu. Makanya kayak sekarang tuh ngerasa bahwa mungkin kesan lebay ya, tapi saya tuh ngerasa bahwa menemukan kehidupan minimalis itu menjadi sesuatu yang begitu berharga buat saya gitu. Kayak sekarang saya tuh mungkin bisa tahu Pak semua barang yang saya punya dan ngerasa bahwa barang itu begitu berarti buat saya. Saya tuh sadar akan kehadiran barang itu gitu. Kan kayak kita mungkin punya sepatu ada berapa, kita lupa mungkin nggak pakai sepatu itu, akhirnya cuma pakai ini. Tapi sekarang tuh saya fokus kepada saya begitu beruntungnya punya sepatu ini gitu, untuk olahraga yang ini, untuk yang misalnya main yang ini, saya punya sendal ini. Saya tuh menyadari kehadiran mereka gitu. Jadi memposisikan mereka tuh ada mempunyai nyawa yang akhirnya saya tuh menghargai mereka juga, karena mereka pun melengkapi saya gitu di kehidupan kayak gitu. Dan lebih bersyukur ya lebih banyak bersyukur. Ya kayak mungkin kayak lihat filosofi kayak Steve Jobs, hidup minimalis, kayak ternyata Nabi Muhammad pun sama gitu, yang ini ternyata ini ya gitu, kebahagiaan yang selama ini saya cari itu kayak gitu. Nah sekarang kita, kalau tadi kan mengenai pengalaman ya, kalau mengenai pembelajaran nih. Nah sempat diceritakan ya Maret tadi bahwa saya ini tiap pagi nonton video informasi gitu, bahkan dengar podcast ya. Apa sih yang dilakukan untuk mengembangkan diri ya, misalnya entah training, entah itu ikutan workshop, entah itu baca buku, atau apa sih yang dipelajari dalam perjalanan sampai di level sekarang? Kalau saya tuh mungkin lebih ya, mungkin sekarang sebegitu beruntungnya gitu kan, sudah ada era digital gitu ya.
Mungkin saya belum punya kesempatan untuk misalnya ikutan workshop secara langsung gitu. Tapi sekarang tuh saya ngerasa kayak dengan adanya YouTube gitu, saya tuh merasa terbantu gitu. Ini nggak pernah ikutan workshop? Sampai titik ini nggak pernah ikutan workshop? Jadi belajar dari YouTube? Iya, jadi saya tuh kayak, jujur kan saya tuh kayak nggak punya mentor sebenarnya. Tapi saya ngerasa bahwa mentor saya itu adalah tadi YouTube tadi gitu. Kayak dulu saya mengidolakan Jack Ma awal-awal. Level naik kepada Steve Jobs, saya ngelihat bahwa produk apa sih yang saya pakai dan saya suka. Dari situ saya ternyata Steve Jobs itu adalah, saya pelajarin, saya sampai biografinya, ininya. Dipelajari biografi. Ya saya lihat terus tentang misalnya konsep kantor Apple Park-nya seperti apa, kenapa produk Apple seperti ini, gitu. Saya pelajarin gitu. Karena saya ngerasa bahwa saya nggak punya guru, ya udah saya sekarang saya belajar di YouTube aja. Saya lihat di YouTube misalnya orang-orang misalnya kayak Dr. Indrawan lah gitu. Atau misalnya sekarang yang lebih muda tuh yang saya suka kayak Raymond Chin lah dan lain-lain. Betul. Jadi saya upgrade-nya tuh di situ gitu. Di saat secara informasi saya mungkin nggak bisa mencapai itu, tapi dengan ada orang-orang itu tuh saya ngerasa bahwa begitu beruntungnya harusnya orang-orang lain pun dengan adanya mereka tuh kita sudah bisa diinformasikan seperti itu. Terus mungkin ada beberapa buku juga yang kena banget buat saya gitu, kayak misalnya Start With Why gitu. Start With Why ya. Saya suka juga misalnya kayak Rich Dad Poor Dad, ya Robert Kiyosaki, sama mungkin ada satu buku yang suka juga tuh ini Purple Cow, saya suka. Purple Cow, oh ya betul. Jadi lebih ke arahnya mungkin lebih ke bisnis. Yang paling saya suka lagi tuh ini apa sih, Fumio Sasaki yang Minimalis itu. Karena menurut saya buku itu tuh apa ya? Setelah saya lihat film Minimalis, saya cari juga kan tentang bukunya. Salah satunya buku si Fumio Sasaki itu, saya lupa judulnya. Lebih menguatkan saya juga. Jadi dari film lari ke YouTube, bahkan buku gitu ya tentang minimalis. Saya suka banget bahasan tentang minimalis. Malah saya tuh kepikiran pengen bikin konten sebuah minimalis, karena menurut saya hidup minimalis itu bakal membantu banget masyarakat ya harusnya. Wah, itu bisa tuh. Karena sekarang kan kita tuh dibombardi dengan konten-konten yang bahwa kamu tuh kalau sukses tuh harus punya barang gitu. Kadang kita tuh pengen mendapat validasi dari orang tuh dari barangnya yang kita pakai. Kadang barang yang kita pakai itu bukan menjadi sebuah kebutuhan kita, tapi sesuatu yang pengen kita lihat kepada orang lain gitu. Mungkin kadang ya contoh lah, misalnya kayak tontonan mungkin nggak ada positif negatifnya juga ya, kayak orang-orang ngeliatin misalnya rumah artis ini yang ada kamarnya 10 ini, kayak ya kita harus melihat bahwa itu tuh sesuatu yang berlebihan juga. Harusnya masyarakat tuh diinformasi dengan misalnya konsep rumah. Saya suka banget konten tuh di YouTube tuh Never Too Small. Jadi dengan rumah yang kecil tuh orang tuh bisa nyaman loh. Gitu. Channelnya Never Too Small. Never Too Small. Saya suka banget gitu. Jadi saya pengen ngelihat kayak bahwa ini kalian tuh rumahnya nggak segede, dengan rumah yang kecil kalian tuh bisa lebih bahagia. Mungkin kayak contoh gini, ada ruangan dengan ada ruang tamu, berapa sering sih kita ada di ruang tamu itu gitu. Betul. Kayak hal-hal yang tidak penting tuh sedikit mulai dikurangi. Kayak makanya kayak di kantor pun sama gitu, saya udah mulai mengurangi ini penting nggak ya. Jadi barang yang nggak perlu singkirin lah, daripada berantakan, kotor. Kayak datang ke undangan pun, Kang, saya tuh nggak pernah ngambil souvenir. Karena menurut saya souvenir ini nggak bakal saya pakai. Bakal dibuang ya. Kecuali nanti kalau punya anak kecil lah. Kondisinya nanti gitu. Oh iya. Nah tadi kan, jadi intinya belajar tuh dari YouTube sampai titik sekarang dari YouTube aja, YouTube, buku. Jadi tanpa perlu belajar workshop pun bisa berkembang ya. Belajar algoritma, cara-cara itu bisa dipelajari semua ya. Jadi buat teman-teman tuh pengen bisa mengembangkan kan, bisnisnya itu bisa dari situ kalau punya kemauan. Karena tadi melakukan rutinitas juga. Nah kalau bicara rutinitas tadi kan sempat disinggung ya, rutinitas yang dilakukan yang sering tuh tadi ya, pagi tuh kayak yang saya sempat cerita tadi, nonton YouTube, bersih-bersih sambil dengerin podcast. Ada nggak kebiasaan yang ini yang punya gua tuh unik nih, nggak dilakukan oleh orang lain gitu? Mungkin ini aja sih ya, kalau orang yang bisa bantu sampai sekarang ya gitu. Jujur kan ini mungkin terkesannya lebay ya. Saya tuh menikmati me time saya gitu. Adalah saya nonton YouTube dan saya nonton One Piece gitu. Oh gitu. Jadi kadang teman-teman saya bilang, "Red, hobi kamu tuh apa sih?" gitu. Kan orang ada yang suka sepak bola atau apa-apa. Saya tuh yang nggak punya hobi. Kadang saya ngerasa bahwa dengan saya punya waktu sendiri untuk nonton atau
tentang anime gitu, misalnya kayak Tepante tentang apa, saya tuh kadang memposisikannya bukan saya nonton doang, tapi memposisikan apakah saya sebagai bisnis, pola pikir dari sebuah cerita itu gitu. Jadi dalam arti kayak oh kayak gini ya, tapi saya sambungkan ke bisnis saya juga. Oh kayak gini ya, kayak gini. Berarti aslinya introvert ya kayaknya? Emang introvert kan? Introvert. Saya tuh ketemu banyak orang tuh sebenarnya ngobrol nih, saya tuh beresnya pasti capek kan. Oh iya, kesedot energinya. Gitu. Saya tuh lebih suka, dan kebetulan adik saya pun sama gitu. Kita tuh karakternya hampir mirip-mirip juga gitu. Cuman kalau dia lebih agak aktif lah. Kalau saya tuh lebih ini lagi. Lebih kalem sebetulnya ya. Lebih ya inilah. Makanya ada beberapa orang kan kayak sering bilang, "Red, kamu tuh harus bersosialisasi gini dan lainnya gini. Iya. Terus ada informasi tentang kamu kayak gini. Saya ngerasa bahwa persepsi orang tentang saya tuh nggak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol apa kelakuan kita. Orang lain mau nyebut saya A, B, C, D, saya kadang ya udahlah itu persepsi mereka, yang penting apa yang saya lakukan yaitu ya menurut saya benar ya, sama kayak Luffy gitu kan. Luffy nggak butuh validasi dari orang bahwa saya tuh bajak laut baik. Orang stigma ke Luffy adalah seorang yang jahat, ya dia pengen ngelihat bahwa kalian harus ngeliat kelakuan saya, bukan apa yang di-branding oleh orang lain gitu. Iya. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu, kita nyinggung Luffy itu film anime One Piece. Dan saya juga suka karena itu bisa kita semacam perjalanan bajak laut yang bisa dikaitkan dengan perjalanan bisnis kita ya, nyambung. Kalau bicara kalau bicaranya terkait, kan kalau saya senang olahraga terus terang ya, karena menurut saya olahraga tuh, saya kan baca buku Seven Habit ya. Di Seven Habit itu kan dia bilang habit yang ketujuhnya itu mengasah gergaji ya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi kenapa kita perlu mengasah gergaji? Supaya habit 1-6 ataupun target kita semua bisa kita lakukan, karena kitanya sehat, kitanya beraktivitas. Nah, habit mengasah gergaji itu salah satunya itu adalah dengan melakukan olahraga misalnya gitu. Kalau olahraga rutinnya tadi nge-gym aja atau ada yang lain lagi? Jujur dulu tuh saya jadi sampai sekarang ya, mungkin informasi aja. Saya tuh belum pernah merasakan namanya minuman keras. Saya belum pernah ngerokok. Saya tuh dulu olahragawan. Jadi dulu saya satu minggu tuh bisa main sepak bola lapangan bersatu 4 kali. Buset. Saya tuh 4 kali. Terus saya juga taekwondo juga. Wah, jadi saya sebenarnya basic saya itu olahraga. Makanya saya tuh alhamdulillah sampai sekarang tuh alhamdulillah gitu Pak, belum pernah ke rumah sakit dirawat, belum. Cuman mungkin kesibukan kesini akhirnya awal mula tuh pas saya moka saya udah mulai nge-gym lah. Ya jujur alhamdulillah sih dulu sempat masuk cover majalah Men's Health lah, 40 besar lumayan lah gitu. Nah sekarang tuh emang lebih ke basic olahraganya, saya ngejalannya emang lebih suka ke gym sih ya. Mungkin kayak awalnya saya pernah nge-gym di home gym yang banyak chest guard gitu nih, yang awal gitu sampai ke yang level yang modern gitu. Ya sekarang saya udah mulai nyobanya, ya udah saya pengen home gym aja deh, biar lebih simple, tetap ngejaga kesehatan. Paling yang saya lakukan sih kayak saya lebih suka jalan kaki gitu. Jadi saya tuh kadang suka jalan misalnya dari kantor ke bawah, sengaja jalan terus saya buka headset, pakai headphone, saya dengerin podcast gitu aja kan. Iya. Jadi kayak itu tuh buat saya tuh ada sebuah kenikmatan juga gitu kayak saya dan sendiri kayaknya. Makanya saya tuh sangat suka banget produk Apple AirPods Pro ya, yang bisa noise cancelling, karena ngerasa bahwa saya tuh kayak ngerasa pas orang rame langsung sunyi. Langsung hilang ya, ini kayak dunia gua sendiri nih. Saya tuh sangat menikmati banget gitu. Kayak gitu. Cuman yang saya kejar sekarang tuh adalah saya tuh lebih pengen suatu saat ke depan saya lebih pengen banyak bukan lebih ke barang tapi lebih pada experience gitu, kayak sesuatu yang menghasilkan sebuah ingatan di masa depan nantinya gitu. Ya jadi kedepannya emang mau gimana nih emang 5 tahun ke depan, visi kedepannya nih mau dibawa kemana nih si Infosme atau pribadinya nih, saya mau pengen menjadi seorang yang gimana gitu. Kalau kedepannya sih mungkin Infosme harapannya ya semoga semakin besar ya Pak Kram. Ya pasti yang intinya tuh ya kedepannya si Infosme harapannya bisa semakin eksis dan bertahan dan bisa menasional gitu. Ya tujuan sekarang tuh saya itu adalah pengen
menciptakan legacy dalam arti ya harapannya mungkin setelah saya nggak ada tuh InfoSmi itu masih ada dan orang-orang tuh tahu InfoSmi itu apa gitu. Meskipun InfoSmi itu bukan bentuk media lagi, makanya kita adanya InfoSmi Live, kita bikin sebuah event experience kepada followers kita bahwa nih teman-teman tuh bisa nonton artis ini sini, pengalaman ini, mungkin nanti kita anime bikin atau apa yang biar mereka tuh punya kenangan dengan InfoSmi. Karena menurut saya daripada mereka membeli satu barang, mending mereka membeli sebuah pengalaman yang mereka tuh bakal ingat selamanya. Karena di konsep minimalis itu kadang yang lebih penting itu adalah sebuah experience itu gitu, kayak kita jalan-jalan kemana, mencoba kemana, itu tuh lebih berkesan gitu. Apa misalnya diiringi bareng sama keluarga, itu tuh bakal lebih berkesan daripada kita memberikan itu tuh kepada barang gitu. Ya kita bisa ingat misalnya kalau Kang Ridwan misalnya, ingat gak sih misalnya handphone kedua Kang Ridwan dulu apa, atau misalnya barang apa, baju Kang Ridwan apa. Kadang kan kita nggak lupa ya misalnya, tapi kadang sebuah pengalaman itu kayak zaman SMA lah, saya dulu ke Ujung Genteng bareng-bareng teman SMA, itu tuh berkesan buat saya. Gak hilang ya? Masih ingat. Nah, itu tuh kesannya itu nggak hilang. Kang, Red ya, pertanyaan terakhir nih, kita udah cukup lama nih, nggak kerasa nih. Kayaknya kalau ngobrol terus bisa 2 jam nih. Pertanyaan terakhir nih, terkait tips ya. Ada tips rahasia gak yang bisa di-share nih ke teman-teman agar teman-teman di sini termotivasi membangun bisnisnya atau membangun pribadinya? Ada tips dari Red? Kalau tips saya tuh mungkin lebih kepada ini sih Pak ya kita tuh harus 1% lebih baik dari hari kemarin aja. 1%? Lebih baik dari hari kemarin. Oh, harus lebih baik dari hari kemarin. Oh iya. Karena kan kadang kita berharap misalnya membuat sesuatu harus langsung perfect gitu. Harus langsung bagus. Enggak, yang kita butuhkan proses gitu. Kayak contoh misalnya kita pas masih bayi kan kita nggak dituntut untuk langsung bisa berlari kan. Yeah. Proses merangkak. Iya. Jadi maksudnya tuh ya kita harus upgrade diri itu terus aja 1%. Jadi jangan berharap kita pengen 10% apalagi 100%. Berarti kita harus lebih baik, misalnya kayak konsisten, misalnya contoh ibadah kita sholat harus 5 waktu. Besoknya misalnya udah sholat subuh nyoba nggak tidur deh. Iya, bukan 6 waktu kan? Nyoba nggak tidur kan? Tiba-tiba udah sholat subuh teh mau baca buku deh gitu. Oh, jadi ada sesuatu iya, betul. yang kita lakukan, tapi itu secara konsisten yang akhirnya jadi kebiasaan. Sama halnya dengan anak-anak kan, saya bilang. Kalau teman-teman misalnya mau jadi influencer atau apa, sok konsisten dulu, nggak harus bagus dulu. Kita ambil poinnya dulu, isi dari maknanya apa. Misal contoh kayak pembuatan konten yang kalian kenapa nggak mulai konten? Saya tuh pengen kontennya bagus. Orang lihat konten kalian, kontennya bagus, apa isinya? Gitu. Betul. Jadi fokusnya adalah sesuatu yang berguna untuk orang lain dulu, berarti isinya dulu. Nanti bertahap mungkin kualitasnya bisa semakin bagus. Kalau orang yang ngelihat misalnya konten InfoSmi dulu kan, saya tuh cuma pakai HP Samsung yang kecil gitu, kualitas kameranya pun kan burik gitu ya. Tapi kan secara level sekarang udah menggunakan iPhone dan lain itu kan bertahap semua juga gitu. Jadi makanya konsep 1% lebih baik itu mungkin penekanannya lebih di atomic habit ya. Iya. Yang penting ada progres walaupun hanya kecil ya. Wah, ini makasih nih Red udah meluangkan waktu, udah kedatangannya, sudah mau share ya dengan saya dan kita ya. Dan saya belajar banyak terkait habitnya, terus bagaimana tuh banyak cara ya untuk mencapai tujuan itu. Dan yang menarik adalah kalau kita bicara belajar sekarang karena digital udah kuat, cukup belajar dari YouTube ya, termasuk dari channel-channel kayak gini ya gitu kan, lihat-lihat podcast itu belajar ya, karena itu nambah pengetahuan kita juga ya. Siap, terima kasih sekali lagi Red untuk waktunya ya. Hatur nuhun. Ya, makasih. Terima kasih teman-teman.